Shalom kasih Kristus, tentunya hari ini kita semakin dibaharui terlebih dalam apa yang kita ucapkan. Bila hari kemarin renungan mengajak kita untuk berkata benar, harapan saya kita tidak mudah memperdayai orang dengan apa yang kita ucapkan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan hari ini, di mana kami kembali memiliki waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menghiasi kehidupan kami, hati kami terus dibenahi dengan firman Tuhan, sehingga kami mampu berkata-kata benar. Bahkan Tuhan, kami senantiasa mampu memperkatakan hal yang benar. Bahkan perkataan kami tidak membuat orang diperdaya atau bahkan memperdayai orang lain, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan kami dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memperdayai. Terdapat dalam Matius 4 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu." Ayat yang baru saya bacakan adalah penggalan dari kisah Yesus dicobai oleh iblis setelah ia berpuasa 40 hari. Dalam kisah ini iblis ingin memperdaya Yesus dengan perkataannya, yaitu memelintir firman. Persamaan dari memperdayai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengakali, mengelabui, menipu, mencelakai, membodohi, menyesatkan, mengaburkan, dan lainnya, dengan tujuan agar terjadi penyimpangan. Hal ini pun pernah dilakukan oleh Herodes, ingin memperdayai orang-orang Majus dengan berpura-pura bertanya tentang bintang yang nampak di Betlehem dan menyelidikinya. Tetapi orang Majus tidak dapat diperdaya oleh Herodes karena malaikat Tuhan memberitahukannya. Setelah Herodes mengetahui tempat di mana Yesus dilahirkan, Herodes melakukan perintah untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun. Salah satu sikap ingin memperdayai adalah iri hati. Dalam Alkitab telah banyak memberi contoh orang-orang yang memperdayai orang lain ketika iri hati. Kita sebut saja Kain terhadap Habel. Kain iri terhadap Habel karena Tuhan menerima korbannya, sehingga Kain memperdayai Habel adiknya lalu membunuhnya. Saudara-saudara Yusuf iri terhadap dia karena Yakub menunjukkan lebih menyayangi Yusuf. Kemudian mereka memperdayai dan menjual Yusuf menjadi budak di Mesir. Inilah reaksi manusia terhadap hal-hal yang keinginannya atau perasaannya tidak terpenuhi, memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang salah sehingga menghasilkan kesimpulan dan pendapat yang salah kepada orang lain. Terlalu cepatnya kita membuat suatu keputusan, kesimpulan atau pendapat sehingga tanpa terasa atau disadari sudah menjadi perangkap untuk diri sendiri. Korbannya adalah diri kita sendiri, bahkan tanpa disadari telah menyebarkan berita palsu kepada orang lain, entah secara langsung maupun tidak. Kita tidak selalu bisa mencegah orang lain berpendapat atau berkesimpulan yang salah tentang diri kita. Akan tetapi kita bisa menjadi lebih sadar akan asumsi kita tentang orang lain. Memperdayai adalah dosa dari menyebarkan pendapat-pendapat yang salah. Apakah dengan maksud menipu atau ditipu olehnya? Dan seringkali kita melakukannya tanpa menyadarinya. Bukankah ini sangat menyedihkan? Ini bisa menanamkan benih-benih ketidakpercayaan, keraguan dan kebingungan, dan secara tidak langsung ini sangat sulit untuk diperbaiki karena dapat menghancurkan reputasi seseorang. Kita harus belajar untuk menahan diri dari godaan untuk berkata-kata atau untuk terlalu cepat berpendapat tanpa mengumpulkan data-data yang cukup lengkap. Tuhan kita bukanlah yang hanya sekedar memberikan perintah. Ia pun memberikan teladan untuk dapat kita lakukan. Tuhan memberikan teladan tentang jangan memperdayai dan mengambil hak orang lain.
Dalam Ulangan 27 ayat 17 sampai dengan 19. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Allah pun tidak hanya sekedar memberikan perintah dan mengklarifikasikan tentang memperdayai dan mengambil hak orang lain sebagai kejahatan. Allah tidak segan mengatakan bahwa orang yang memperdayai dan mengambil hak orang lain adalah orang yang terkutuk. Allah meminta setiap orang, seluruh bangsa yang ikut padanya mengaminkan hal tersebut. Hal ini berarti memperdayai dan mengambil hak orang lain sudah menjadi sebuah dosa yang tidak dapat ditolerir lagi. Tidak ada keringanan apapun bagi orang yang memperdayai dan mengambil hak orang lain. Janganlah kita mudah diperdayai dan memperdayai orang lain dengan apa yang kita katakan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan lewat renungan hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, Tuhan. Karena kami rindu bahwa kami ingin menjadi orang-orang tebusan yang benar-benar mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini terus berakar dan semakin berakar dalam hidup kami, sehingga pikiran, perkataan dan perbuatan kami mencerminkan Kristus. Tuhan, kami rindu kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak memperdayai orang lain, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap menyukakan Engkau, Tuhan. Dengan perkataan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.